ada jalur teknokratik, ada jalur atas bawah yang melalui dinas. Kalau teknokratis ini memang sudah dari atas ya Pak. Kemudian ada partisipatif. Nah, yang musyawarah ini masuk di partisipatif. Dan ada lagi satu jalur politis. Masing-masing desa untuk mengusulkan satu yang diusulkan menjadi super prioritas. Kita 3 tahun ini sudah memprioritaskan usulan paling prioritas. Perwakilan yang dari desa adalah satu paham usulannya. Ini gak ada yang paham. Ya. Ada bu, yang paham ada. Cuma satu Kartosari yang paham. Satu paham usulannya. Yang kedua bisa bergaining power, ya, bisa mempertahankan. Oh, tidak iso, Nah, seperti itu Pak. Posyandu itu bisa mandiri adalah posyandu tersebut tanahnya itu adalah punya tanah apa? Punya tanahnya posyandu sendiri, bukan pinjem ngampung. Makanya kena apa tahun 2023 dan 2024 posyandu itu kalau bisa tidak ada yang namanya pratama, tidak ada namanya madya, tapi semua itu posisinya mandiri. Updating data terbaru Bu untuk disabilitas di seluruh Lumajang ada 4.600 sekian gitu ya. Tapi yang dapat bantuan itu cuma 1.800 loh. Makanya saya tanya kepada bidangnya kemarin, loh ini yang tidak dapat bantuan ini memang mampu atau terlewatkan ya gitu. Padahal disabilitas menjadi salah satu komponen supaya dia dapat PKH itu salah satunya disabilitas ini kan eman gitu loh. Nah, kalau mekanismenya di Binsos memang ada bantuan, ada penanaman SPM dan ada pendataan. Tetapi ketika teman-teman Kertosari itu sudah mengusulkan itu lebih prioritas gitu. Untuk Binsos ketika dapat bantuan untuk meskipun masuk scoring terkait pembangunan memang sudah benar Bu, karena izin kami sebagai tim klarifikasi RKPDes lalu menyatakan bahwa tidak boleh membangun di aset yang bukan asetnya desa. Khawatir nanti buntutnya panjang. Nah, sudah sesuai ini dan memang masuk Sosbud untuk pembangunan sekolah ada di teman-teman didik. Nek engko ono sampah, ono pertanyaan padahal ada siji kok kegiatan sing bingung iku. Menyantorkan kegiatannya nanti yang kesulitan tadi. Jadi itu ya. Berarti sepakat kita kantorkan di LH nanti misalkan nanti itu menjadi usulan super prioritas. Alhamdulillah dari sidang kelompok sudah ada hasil ya. Ada tiga usulan dari masing-masing grup yang peringkat 1 akan kita bawa ke kabupaten sebagai usulan super prioritas dari Kecamatan Pakuan. Ruas jalan kabupaten Pakuan Kertosari ataupun Kertosari Pakuan itu diusulkan oleh 2 desa, seyogyanya dua-duanya itu menjadi ranking 1, tidak ada desa Kertosari dan tidak ada desa Pakuan. Tetapi adalah 2 desa itu mengusulkan 1 ruas Kertosari Pakuan. Akan tidak dibangun nanti cuma di Pakuan tok ataupun di Kertosari tok. Terima kasih.
usulannya melalui DURKP desa. Nah, itulah hasil musrenbang di desa yang kita bahas hari ini, yang sudah kita list sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ada 3 bidang nanti, bidang fisik, kemudian bidang sosial, dan bidang ekonomi. Mudah-mudahan apa yang menjadi upaya kita hari ini selalu mendapat ridho Allah SWT dan menjadi suatu kemajuan bagi Kecamatan Pasir Jambe pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini sebenarnya adalah salah satu proses dari penyusunan perencanaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2024. Artinya hasil dari hari ini akan dieksekusi di tahun 2024. Jadi seperti yang kemarin-kemarin, sebenarnya ini adalah suatu rutinitas dari perencanaan, penyusunan perencanaan. Seperti kita tahu bahwa untuk penyusunan perencanaan ada beberapa jalan sebenarnya, tidak hanya melalui jalur musrenbang. Jadi ada jalur teknokratik, ada jalur atas bawah yang melalui dinas. Kalau teknokratis ini memang sudah dari atas ya. Kemudian ada partisipatif. Nah, yang musrenbang ini masuk di partisipatif. Dan ada lagi satu jalur politis. Jalur politis ini melalui Jasmas atau Pokir atau BKK, biasanya juga di desa BKK biasanya. Itu. Jadi jangan khawatir nanti usulan selanjutnya itu bukannya nanti itu yang tidak masuk itu dibuang, enggak. Akan tetap kita catat sebagai masukan pada melalui jalur politik atas bawah maupun teknokratik. Jadi seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke musrenbang. Musrenbang ini tujuannya adalah untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Artinya gini, dari sekian banyak usulan yang sudah dengan usulkan melalui DURKP, melalui musrenbang desa yang berjenjang itu, nanti akan ada 3 usulan prioritas, 1 dari fisik, 1 dari ekonomi, 1 dari sosbud. Ini yang akan kita bawa ke kabupaten, dan ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah nanti yang memang kecantolan usulan tersebut. Nah, kalau fisik tidak jauh-jauh, mungkin bisa di PU, bisa di Dishub, DPKP gitu ya. Tapi kalau yang ekonomi dan sosial ini bisa bervariasi, akan sangat bervariasi. Alhamdulillah untuk tahun ini ya, usulan dari teman-teman desa melalui kecamatan itu total sekabupaten itu ada 1.713 usulan. Jadi sangat banyak sekali. Kalau dulu variasinya yang banyak itu hanya di fisik, sekarang enggak. Sekarang ini sudah hampir 200-an itu di ekonomi, dan di sosbud juga sekitar itu, sekitar 200-an. Jadi variasinya sudah semakin banyak. Dan ini suatu hal yang menggembirakan sebenarnya, karena artinya teman-teman yang ada di desa maupun di kecamatan sudah orientasinya sudah lebih luas. Ini nanti setelah ini kan kalau urutannya saat ini pleno 1. Setelah ini akan ada sidang kelompok. Kita akan bagi menjadi 3 rumpun: fisik, ekonomi, dan sosbud. Nah, diproses di sidang kelompok inilah usulan-usulan jenengan akan disaring dan akan di ranking sesuai dengan scoring nanti yang ada. Nanti teknisnya biar langsung di sidang kelompok. Tadi dengan lo tulis Ibu Siti Khaironi bertempat di dalam aula. Untuk bidang sosial budaya dengan fasilitator Ibu no tulis Ibu Yesi bertempat di ruangan PKK. Bidang ekonomi dengan fasilitator Ibu Eni Kusrini
notulis Ibu Dian Ismawati bertempat di Pendopo Kecamatan. Setelah sidang kelompok nanti dimohon kembali ke aula untuk sidang pleno penyampaian hasil dari sidang kelompok. Disilahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk menunjuk perwakilan dari masing-masing bidang dan menuju ke ruang yang telah disediakan. Dari 7 usulan itu nanti diperingkat, diambil 3 teratas. Nanti dari 3 teratas itu dilanjutkan nanti dimasukkan ke dalam musyawarah nanti ke sidang pleno 2. Jadi untuk saat ini langkah pertama itu adalah masing-masing desa nanti memberikan mungkin sedikit penjelasan dan juga untuk mempersiapkan waktu biar tidak terlalu lama masing-masing desa untuk mengusulkan satu yang diusulkan menjadi super prioritas. Terkait yang disampaikan Pak Sekjang tadi, kita 3 tahun ini sudah memprioritaskan usulan paling prioritas. Kalau setiap tahun dibuat benturan seperti ini, bangunnya tidak bangun, Pak Camat. Kayak tadi yang disampaikan Pak Buan. Tahun kemarin saya juga masih ingat, setelah di kompetisi jembatan jembatan Pakuan Sari Kemuning menjadi prioritas nomor 1 di Musrembang tahun sebelum ini. Rehab jembatan Sukojo menjadi prioritas nomor 2 dari sisi dari fisik, Pak. Kemarin saya masih ingat kades-kades ini mewakili dari usulan fisik. Di tahun kemarin disampaikan, akhirnya disepakati jembatan Sari Kemuning menjadi prioritas nomor 1. Di bawahnya rehab jembatan Sukojo Sari Kemuning. Nomor 3 kalau tidak salah jalan Kertosari ke mana? Ke Pasir Jambi itu. Kalau ini masih diubek lagi ya, tetap efeknya akan ada gap beberapa minggu, bisa berbulan-bulan ini antar desa ini bisa terjadi perang antar desa ini, Bu. Betul ini, Bu. Jadi mohon kepada Bapak atau Ibu yang mewakili dari Bapesa maupun dari PU, terus juga mohon izin juga ke Pak Camat, sampaikan ke orang-orang penting yang di atas sana, Musrembang ini perlu pengkajian ulang cara Musrembang, cara menentukan skala prioritas rencana pembangunan di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih juga ke orang-orang atas langit, terutama orang Langitan. Langitan itu tidak jauh dari Surabaya. Iya, di Subang, Langitan. Proses musrembang baik di desa, di kecamatan maupun di kabupaten ini tidak jauh berbeda teknisnya. Mungkin cara pemformulasian yang agak berbeda. Panjenengan ketika melaksanakan musdes dan kabdes bagaimana? Kalau saya amati, kalau tidak, 7 desa ini bervariasi cara melaksanakan musdes dan kabdes. Ada yang langsung tapi ada juga yang beberapa desa itu ngumpul sih dusun-dusun, kan semacam itu. Dari dusun silakan usulkan apa saja di dusun A, B, C, D, kan nggak? Nah setelah itu di ranking kan 1 sampai 10. Cuman mungkin ada istilah prioritas dan macam-macam ya. Skala prioritas utama dan macam-macam. Cuman kan diurut tadi. Di dusun A, B, C, D ada 10 usulan, masing-masing 10 usulan. Tapi artinya tidak semua 10 usulan itu di masing-masing dusun itu juga bisa tergolongkan kan? Iya? Oke, dusun A 5, dusun B 5, dan B 5. Nah, urutan ke-6 dan seterusnya, manakala itu tidak terrealisasi pada tahun ini, panjangnya pasti akan menjadikan tahun depan akan diprioritaskan kan, Pak? Jadi semacam itu. Tiap tahun Kabupaten Lumajang prioritasnya berbeda-beda.
24, 25 bisa aja 25 itu fokus kebudayaan atau apa itu berbeda-beda. Itu jadi kita menyesuaikan dengan fokus Pemkab setiap tahun. Biasanya kepemudaan itu meningkatnya kapasitas. Sudah Pak Ibu. Sudah. Berarti ada pengembangan sumber daya manusia juga. Berarti skornya 3 karena ada lebih dari satu yang nyantol. Berarti skornya 3. Oke. Program prioritas berkelanjutan. Nah, di sini ada pemberdayaan Karang Taruna. Karena sasarannya adalah Karang Taruna. Berarti poinnya 2. Nanti ini saya tinggal tapi di teman-teman kecamatan ada sebenarnya Skornya berarti 7. Nah, sekarang kita geser lagi. Rehab ini ada 2. Ada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar. Ya, berarti skornya 3. Kemudian outcome-nya terpenuhinya SPM pendidikan. Karena kan SPM pendidikan semua anak TK ya Pak ya. Itu harus bersekolah. Skornya 2. Nah. Yang berkelanjutan. Nah. Betul nonton. Jadi skornya 1. Skornya 1. 6. Ada lagi? Ada pengadaan genset. Genset belum cerita tadi Bu. Oh iya, monggo yang jadi di di kerajaan itu hukumnya kan belum ada gensetnya, jadi biasanya minta genset. Genset tinggal apa ini? Kalau pas tahun itu kan biasanya mati lampu gitu, itu minta genset. ukuran Nah, Bapak itu menyesuaikan nanti Bu. Berarti kalau genset, mohon izin, genset untuk prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang yang ada 6 ini, insya Allah belum nyantol Ibu. Genset, ya. Untuk rukam ya, untuk rukam masih belum. Kemudian, ya jadi ini itu sebenarnya prosesnya panjang Bapak Ibu. Prosesnya panjang. Kami selalu menyampaikan perwakilan yang dari desa adalah 1 paham usulannya. Ini gak ada yang paham ya. Ada Bu, yang paham ada. Cuma 1 Kartosari yang paham. 1 paham usulannya. Yang kedua bisa bergaining power, ya, bisa mempertahankan. Oh, enggak iso, ini. Nah, itu sudah saya sampaikan juga tahun kemarin, kayak gitu. Nah, hampir sama seperti itu. Dan ini sebenarnya Pak, ibu-ibu ini bukan yang duduk di sini. Korban ini Bu. Ini korban cakep. Nah ini sebenarnya yang duduk ini Bu Igi semua. Jadi ini asal Jamot ini pengurus semua Pak, gitu. Jadi gak kira ngerti. Jadi di Sosbud itu tidak hanya Hukum, Al-Banjari, kemudian seragam. Kalau rehab itu dilihat Bu. Kalau sekolah boleh. Betul Posyandu asal asetnya jelas. Asetnya jelas. Di Bakan itu ada legal formalnya Bu. Ada yang yang sudah diludahi dilatih. Jadi wis dibano, wis dibangun makro-makro karena tidak ada bukti notaris hibah dijaluk meneh soalnya wis ana bangunannya. Iya, itu banyak terjadi makanya Bapak kemarin kan ngomong kalau buka tanahnya desa tidak diperkenankan untuk membangun TK PAUD. Itu sudah kemarin Bapak sudah memberikan
warning itu udah lama, baik itu pada saat Bapak ikut saya di pertemuan Himpaudi maupun di pertemuan IGTKI. Makanya saya benar-benar ngomong, kalau jenengan minta bantuan ke desa, dilihat dulu jenengan itu memangnya TK binaan desa. Kalau bukan nggak bisa. Dan lokasinya di mana? Apakah tanah itu punya tanah desa? Kemarin Bapak sudah warning seperti itu. Posyandu bisa, terus kita harus bagaimana? Gedung posyandu bisa. Monggo diusulkan di sini. Kalau posyandu bisa Bu, asalkan kan posyandu itu kan, makanya posyandu itu harus masuk dalam kriteria A. Pencanangannya itu mintanya itu kabupaten itu semua itu bisa mandiri. Nah, posyandu itu bisa mandiri adalah posyandu tersebut tanahnya itu adalah punya tanah apa? Punya tanahnya posyandu sendiri, bukan pinjem ngampung. Makanya kena apa tahun 2023 dan 2024 posyandu itu kalau bisa tidak ada yang namanya pratama, tidak ada namanya madya, tapi semua itu posisinya mandiri. Tapi kelemahannya yang ada di Pasar Jambe, yang ada SK, bukan SK ya, dalam artian di sini sertifikat kepemilikan posyandu itu rata-rata di posyandu di mana di Pasar Jambe itu hanya sedikit. Jadi yang mandiri itu untuk percepatan 2023-2024 itu umpamanya 44 posyandu itu kemungkinan besar yang bisa jadi mandiri itu hanya sekitar 15 posyandu, yang lainnya di bawah mandiri. Nah, jadi kalau memang panjenengan merasa itu prioritas, itu menjadi diusulkan. Diusulkan aja Bu Puput tahun ini, tapi nanti bisa terlaksananya insya Allah baru tahun 2025. Gak mandiri pakai Bank Jatim Bu. Oke. Jadi kalau memang itu Bapak Ibu anggap itu prioritas, yang pertama adalah diusulkan di dalam Musrenbangdes, Musdes. Kemudian yang dibawa, yang berangkat ke sini, ya itu kira-kira sing cerewet kayak aku, masih lanang enggak sing cerewet. Nah, jadi ini mungkin bisa masukan bagi ibu-ibu dan bapak yang misalkan desanya belum mengajukan. Jadi bukan hanya Rukem, Al-Banjari, ya itu. Saya lihat aja sampai bingung ini Pak. Jadi bisa, memang misalnya sosbud ini kan untuk pemberdayaan. Pemberdayaan soalnya sosbud ini. Misalnya banyak anak-anak yang nganggur. Oh butuh pelatihan terkait. Oh di sini apa yang ini tuh apa? Nah bisa perpustakaan. Perpustakaanmu kan dapat hibah, kenapa nggak diangkat perpustakaan? Nggak Bu. Oke ya, clear ya. Clear ya. Aku apa meloi bapak musuh dia senang besok aku tuh ngomong melo-melo kok sampai aku di kamar kok melo urusane Pak Camat. Aduh Pak Camat itu di koling-koling. Kita sopri Pak Camat wis. Berarti clear nih. Mungkin ada bantahan Bapak Ibu? Monggo. Boten mun Pak. Pak, kalau kelas pariwisata itu masuk di sini? Masuk. Sebentar, kelompok pariwisata ini apanya dulu? Kalau jenengan butuh ekonomi kreatifnya. Ekonomi. Sama tadi kenapa Rukem digeser ke sini? Karena itu terkait kewenangan Sosbud. Kalau ekonomi kreatifnya ada di sana. Sembarang kali ekonomi kreatif boleh. Pemberdayaannya di sini. Kalau jenengan butuh kelembagaan atau apa? Nah ini Boleh. Di situ juga sama ininya, berkelanjutan juga. Ya, pedomannya sama. Alat bantu untuk disabilitas ini karena SPM harus terpenuhi. Kita tiap itu meskipun anggaran dari APBD sedikit, tapi kita mengajukan sampai ke kementerian. Jadi kemarin itu dapat kaki palsu, harganya ya mahal ya, dapat sampai 100 pasang gitu. Nah, kemarin saya lihat data di
Pas Jambi, di Kecamatan Jambi ada 286 dari disabilitas. Iya. Nah, tolong nanti dari desa-desa atau di kecamatan yang dapat bantuan seperti PKH, PRT disabilitas itu ternyata masih kecil gitu loh. Apa mereka memang betul-betul mampu atau memang terlewatkan lah itu. Boten mampu, terlewatkan dan juga tidak teridentifikasi. Ya, Jadi kemarin itu sempat teridentifikasi pada tahun 2021. Ini memang updating data terbaru Bu untuk disabilitas. Di seluruh Lumajang ada 4.600 sekian gitu ya. Tapi yang dapat bantuan itu cuma 1.800 loh. Makanya saya tanya kepada bidangnya kemarin, loh ini yang tidak dapat bantuan ini memang mampu atau terlewatkan ya gitu. Padahal disabilitas menjadi salah satu komponen supaya dia dapat PKH itu salah satunya disabilitas ini kan eman gitu loh Bu. Nah. Izin meluruskan lagi ya. Jadi Bapak ibu-ibu ya, ini Bapak Toh ini. Ibu-ibu menurut Desa Kertosari disabilitas itu penting. Kenapa? Karena dibawa di dalam daftar usulan ini. Nah, apakah ketika kita melihat ini desa lain mikirnya pasti gini, oh iya asli ini penting kan ngoten nggih. Nah, itu makanya itu diusulkan di dalam usulan DU. Nah, kalau mekanismenya di Dinsos memang ada bantuan, ada pemenuhan SPM dan ada pendataan. Tetapi ketika teman-teman Kertosari itu sudah mengusulkan itu lebih prioritas gitu. Untuk Dinsos ketika dapat bantuan untuk meskipun tidak masuk scoring. Ini nanti bahan yang ini namanya tabel TD3. Ini scoring. Nanti yang dari scoring masuk di tabel TD4. TD4 ini kita kirimkan ke perangkat daerah. Siapa tahu dapat bantuan atau apa diusulkan saja. Yang tidak ada di situ. Maka bisa menjadi sasaran perangkat daerah. Tidak boleh lagi, izin Pak, tidak boleh lagi mengajukan proposal. Itu kita tutup, kami tutup, Bapeda menutup proposal itu. Tetapi kalau itu syarat SPM, ya syarat SPM, misalnya ibu hamil diperiksa, ini syarat SPM ya harus diperiksa sesuai standar. Memang gini Bu fasilitator, untuk pengadaan alat-alat banjari maupun seragam itu biasanya itu lewat hibah pokir, lewat anggota dewan biasanya. Jadi tidak masuk di kriteria di prioritas musrenbang ini. Jadi kita musrenbang ini kan harus masuk di dalam prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang ini ada 6. Ini kriteria, terus ada program prioritas berkelanjutan itu ada 11. Jadi masih melalui proses seperti semacam ini juga nanti dilihat dari outcome-nya juga gitu. Masuk apa tidak untuk alat-alat albanjari maupun seragam itu. Tapi saya rasa di sini cuma masuk hanya di kategori sumber daya manusia saja. Itu. Sebentar. Saya luruskan. Desa itu boleh enggak? Boleh. Tidak ada larangan. Tapi nanti ketika di scoring memang scoring yang menentukan masuk mana. Misalnya di kecamatan lain itu hanya ada satu desa yang mengusulkan di Sosbud, itu Albanjari. Desa lain tidak mengusulkan, berarti dia menjadi super prioritas karena yang lain tidak mengusulkan. Nah, kalau di sini kita kan diskusi, nanti di scoring, kalau scoringnya itu Albanjari masuk, ya itu yang menjadi super prioritas. Tapi kalau misalkan tidak menjadi super prioritas, maka bisa pakai jalan Jasmas atau PKK. Karena izin tadi yang disampaikan Pak Udin, perencanaan itu ada 5, bisa pakai bottom up atau partisipatif seperti ini, kemudian teknokratik itu aturan-aturan yang ada, top down juga instruktif, sama jalur politis. Nah, jalur politis. Misalkan di sini tidak bisa, nanti bukan berarti hilang kewajiban, nanti kami kirimkan ke teman-teman di Dikbud atau di Dewan, mungkin menjadi sasaran kalau ada pengadaan atau hal lain. Jadi boleh, tidak ada larangan. Tinggal satu aja kan di Sukoharjo, Bu. Mungkin yang Kertosari sudah nemu maksud ya. Iya, bisa presentasi duluan Mas, dari sekian banyak mana yang paling super prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kertosari ada banyak ini ya.
Yang mungkin super prioritas di desa kami ada 2 program Oma Sinau sama rehab atap dan penambahan ruang TK Dusun Dadapan. Program Oma Sinau ini ya, ini dilatar belakangi dari adik-adik pelajar dari dulu sampai saat ini di Desa Kertosari atau bahkan di Kecamatan Masjami itu belum ada les-lesan, itu tidak ada. Makanya kebanyakan mereka sini lesnya di luar, iya kayak bimbel itu ya, di luar kecamatan. Makanya dari itu kalaupun ini bisa diadakan program ini, tempatnya bisa di desa, itu mungkin sangat bisa membantu sekali untuk murid-murid siswa yang ada di Desa Kertosari itu. Nah itu prioritas 1, ada prioritas 2 ini ya, itu untuk Oma Sinau. Nah untuk yang prioritas kedua itu rehab atap dan penambahan ruang TK Dusun Dadapan. Di tahun kemarin katanya kalau untuk rehab pendidikan itu bisa, karena gini, kalau untuk menggunakan dana desa itu tidak bisa, karena kami lihat di TK yang kami masuk di sini itu berlokasi di tanah dinas pendidikan. Makanya dari itu kami usulkan ini ya, khusus ke dinas pendidikan untuk bisa merehab, karena dari dulu memang gurunya selalu minta ke desa, kenapa TK yang itu kok direhab, selalu dirapi, ini kok nggak pernah, sering pakai swadaya ini kan, pakai uang sendiri, sudah lama sekali itu. Maka dari itu, karena alasan tidak boleh membiayai yang tanah dari di luar desa, karena tanah itu ya, tanah dinas pendidikan, makanya itu kita masukkan di musrem ini. Ada 2 ya Mas ya, yang pertama adalah Oma Sinau, sama rehab, penambahan ruangan TK Dusun Dadapan. Kok program Oma Sinau ini kan untuk anak-anak, usia berapa sampai berapa? SD, SMP. SD sama SMP. Apakah program Oma Sinau ini nanti pengajarnya diambilkan guru-guru di sekitar Kertosari atau gimana? Terutama untuk Dusun Krajan ya ini ya. Berarti seumpamanya kalau yang bukan Dusun Krajan sudah pundi untuk mahasiswa sampai untuk siswanya? Boleh Bu, kalau tempatnya aja ini kadang. Iya. Itu yang nunggu. Kemudian untuk rehab atap dan penambahan ruangan fisik ini apa nggak masuk fisik, tapi ini lahannya bukan dari punyanya karena itu ya, bukan lahannya desa, bukan lahannya desa. Kalau boleh tahu ini tepatnya di mana Dusun Dadapan, karena kan Dadapan itu sama-sama Dadapannya di antara Jambe Arum dan Kertosari. Nah yang Dadapannya untuk Kertosari itu di mana tepat? Di TK ini itu ada di dalam SD. Kalau menurut dengan dari 2 ini yang paling emergensi yang mana? Konsepnya Oma Sinau ini sepertinya belum matang ya. Sebenarnya kalau mau dari sisi pemberdayaan, maka ngelesi itu bisa memberdayakan teman-teman Karang Taruna yang pendidikannya jauh lebih tinggi. Nah, membentuk menyusun Oma Sinau. Misalkan ndak ono Mas gitu ya, ndak ada. Oke. Maka teman-teman bisa juga diajukan di event ini, teman-teman Didikbud tidak harus menganggarkan khusus, tapi bisa menerjunkan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengajarkan hal itu. Nah, kemudian kalau terkait pembangunan memang sudah benar Bu, karena izin kami sebagai tim klarifikasi RKPDes selalu menyatakan bahwa tidak boleh membangun di aset yang bukan asetnya pemerintah desa. Khawatir nanti buntutnya panjang. Nah, sudah sesuai ini dan memang masuk Sosbud untuk pembangunan sekolah ada di teman-teman didik. Dan kalau di itu tadi bisa difasilitasi, tapi kita scoring dulu. Nah, tinggal monggo forum mau menyepakati teman-teman Kertosari harus menentukan nanti
semua kami berikan solusi. Oke, dari Oma sama yang rehab mau masuk yang mana? Rehab aja. Rehab aja. Oke, yang Oma saya coret. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Pak Sujambil. Tuh. Nek engko ono sampah, ono pertanyaan pedalane siji, kok kegiatan sing bingung iku. Menyantolkan kegiatannya nanti yang kesulitan tadi. Jadi itu ya. Berarti sepakat kita cantumkan di LH nanti misalkan nanti itu menjadi usulan super prioritas. Oke, lanjut. Untuk volumenya Pak. Ya. Volumenya. Ini kan volume orang. Kalau alat berarti kan ini. Oh, monggo nanti teman-teman silakan diperjelas lagi Pak, Mas dari Pasru ya. Nanti itu volumenya berapa, kalau terus pelatihannya itu berapa orang, nanti seperti itu. Monggo didetailkan nanti sekalian. Mungkin pada waktu pelaksanaan. Iya. Yang penting kita membahas catatan waktunya. Nanti kalau sudah jadi apa? Nanti sudah jadi prioritas, silakan nanti diperjalanan. Karena yang penting nyantol gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Unsur Sosial Budaya. Yang pertama adalah dari Desa Pakuan, yaitu pelatihan Karang Taruna. Dalam hal ini adalah pembinaan administrasi atau dalam artian ini pembinaan organisasi pada Karang Taruna. Yang kedua adalah rehab atap dan penambahan ruang TK Dusun Hadapan di sini Desa Kertosari. di Kertosari. Dan yang ketiga adalah pembinaan atau yang bisa dikatakan sebagai pelatihan grup kesenian Al-Banjari seluruh desa Pasru Jambi. Ini yang dari rumpun sosial budaya. Terima kasih. Untuk selanjutnya bidang ekonomi Ibu Eni Kusudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk menyampaikan di bidang ekonomi dengan prioritas pertama yaitu pelatihan pemasaran online Desa Jambi Kumuh. Yang kedua pelatihan desa wisata Desa Pakuan. Yang ketiga pelatihan bengkel untuk Desa Sukojo. Mungkin itu dari bidang ekonomi. Selanjutnya dimohon untuk tanggapan dari Bapak Camat maupun dari Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari sidang kelompok sudah ada hasil ya, ada tiga usulan dari masing-masing rumpun yang peringkat 1 akan kita bawa ke kabupaten sebagai usulan super prioritas dari Kecamatan Pasru Jambi. Nanti dari 3 ini akan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kepala desa. Sebagai catatan dan sudah menjadi aturan main bahwa apabila nanti ada usulan yang ternyata mohon maaf Bapak Kepala Desa tidak ada dan tidak menandatangani, akan dikeluarkan dari daftar dan yang bawah akan naik ke atas. Jadi memang kesepakatannya seperti itu dan ini sudah kita sampaikan dari awal di tata cara musrembang. Mungkin itu Pak Camat dari kami, monggo bisa dibutuhkan untuk sekaligus ditutup. Nanti diterimanya bagaimana yang tiga usulan super prioritas nanti kita cari para desa. Ada kita cari para desa. Cari nanti. Pak Kepala Desanya ada Pak Buan. Ini Pak Buan. Tapi ini kali Pak Buan. Pak Buan. Bisa pulang aja ya. Bisa lami gara-gara. Kenapa Buan kabeh, Pak? Jadi Bapak Ibu, jadi ini hasil musyawarah kita hari ini untuk kita bahas, semoga bisa terkonklusi di tahun 2024. Terkait dengan usulan prioritas agar nanti di kemudian hari itu tidak salah,
yang divisik itu adalah usulannya ruas jalan kabupaten Pakuan Kertosari ataupun Kertosari Pakuan itu diusulkan oleh dua desa, seyogyanya dua-duanya itu menjadi ranking 1, tidak ada desa Kertosari dan tidak ada desa Pakuan. Tetapi adalah dua desa itu mengusulkan satu ruas Kertosari Pakuan agar tidak dibangun nanti cuma di Pakuan tok ataupun di Kertosari tok. Terima kasih. Dan yang mengusulkan dari desa mana? Pakuan yang usul tadi. Pakuan usulannya Pakuan. Masa ini usulannya Bisa. Dari PU gimana? Dari PU luas tadi. Ya, dari dua desa itu kalau di SK Jalan Kabupaten menjadi satu ruas. Oh, satu ruas. Ya. Berarti memang kalau garap itu berarti memang garap semua. Oke. Maksudnya ini Pak. Kalau saya bilang sama-sama mengusulkan jalan itu udah 100 meter, 100 meter. Diwajarkan kalau Pak Buat saja yang usul sampai batu besar ya kan. Ya. Pintanya full. Terus sampai pertigaan Tugu Tani. Tapi buatan dia sudah mulus gitu ya. Sampai ini batu besar. Ya, makam sawah itu. Untuk pelaksanaan musrenbang kita laksanakan hari ini dengan beberapa diskusi yang sudah kita laksanakan. Setelah ini berita jarak mohon untuk Pak Kades bisa menandatanganinya dan akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin musrenbang KKPD di Jakarta hari ini kita tutup. Semoga kita bisa bertemu kembali di musrenbang KKPD tahun 2025.